Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Siti Fatul Islamia, mahasiswi dari UIN SMH Banten dengan NIM 2111-20128, kelas HTND semester 6. Di sini saya akan sedikit mereview serta menjelaskan pengalaman saya selama mengikuti perkuliahan Hukum Acara Peradilan Agama yang diampu oleh Ibu Fitrotus Syahada SHI MAG. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan semoga Ibu sehat dan selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pengalaman belajar yang saya dapatkan setelah belajar hukum acara peradilan agama, itu saya pribadi merasa hukum acara peradilan agama adalah mata kuliah yang cukup menantang. Materinya yang kompleks dan juga banyak istilah hukum yang perlu dipahami sehingga membutuhkan usaha belajar yang ekstra. Ibu Fitrotus Saada selaku dosen yang mengajar mata kuliah ini juga beliau tuh orangnya cukup tegas dan juga disiplin sehingga mendorong mahasiswanya untuk selalu aktif dan fokus dalam mengikuti perkuliahan. Metode pembelajaran yang digunakan juga cukup variatif, yaitu dengan adanya diskusi dan presentasi kelompok. Selanjutnya, saya juga akan sedikit mereview materi apa saja yang sudah saya pahami selama belajar 1 semester ini. Secara singkat, hukum acara peradilan agama ini membahas tentang tata cara penyelesaian perkara di pengadilan agama, mulai dari gugatan sampai dengan eksekusi. Mata kuliah ini itu sangat penting bagi mahasiswa yang ingin mendalami ilmu hukum, khususnya dalam bidang perkawinan, perceraian, dan kewarisan Islam. Materi yang dibahas di hukum acara peradilan agama ini cukup luas dan kompleks, meliputi yang pertama itu sejarah dan pengertian hukum peradilan agama di Indonesia, lalu sumber hukum dan asas-asas pengadilan agama, kewenangan dan kompetensi pengadilan agama, gugatan dan permohonan dalam peradilan agama, tata cara berperkara di pengadilan agama, hal-hal yang mungkin terjadi dalam mengajukan gugatan, pembuktian, sita dan penyitaan, produk hukum, upaya hukum terhadap putusan pengadilan agama, dan eksekusi. Nah, kalian sudah tahu belum perbedaan antara pengadilan agama dengan hukum acara peradilan agama? Jadi, pengadilan agama itu adalah badan atau instansi yang menangani kasus perkara perdata khusus bagi orang-orang yang muslim. Sedangkan hukum acara peradilan agama itu merupakan hukum yang mengatur cara mengajukan gugatan pengadilan agama, cara tergugat membela diri dari gugatan penggugat, dan juga cara hakim bertindak. Lalu dalam pengadilan agama ini mencakup kewenangan relatif dan absolut. Kewenangan absolut pengadilan agama sebagaimana pada pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama mengatakan bahwa pengadilan agama ini berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan berdasarkan syariat Islam, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Sedangkan kalau kewenangan relatif ini itu adalah kewenangan ataupun kekuasaan mengadili antara pengadilan yang berhubungan dengan wilayah hukum, pengadilan, dan juga domisili pihak yang berperkara. Kemudian berbicara mengenai produk hukum dari pengadilan agama, itu ada dua, yaitu putusan dan penetapan. Kalau putusan itu adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam persidangan yang memuat penyelesaian sengketa, sedangkan penetapan itu ialah keputusan hakim dalam bentuk lain selain putusan, biasanya itu untuk hal-hal yang tidak melakukan sengketa, seperti permohonan izin menikah bagi yang belum cukup umur. Selanjutnya membahas upaya hukum di pengadilan agama, itu terbagi menjadi dua, yaitu ada upaya hukum biasa dan juga upaya hukum luar biasa. Nah, upaya hukum biasa itu terbagi menjadi tiga, yaitu verzet, banding, dan kasasi. Lalu upaya hukum luar biasa itu peninjauan kembali. Nah, verzet itu adalah upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat atau first take. Selanjutnya, banding. Banding itu adalah pengajuan perkara ke pengadilan yang lebih tinggi untuk dimintakan pemeriksaan ulang apabila ada pihak-pihak yang tidak puas terhadap putusan tingkat pertama.
Lalu ada kata kasasi. Kasasi ini merupakan upaya hukum terakhir yang diajukan ke Mahkamah Agung. Kemudian di upaya hukum luar biasa itu ada peninjauan kembali. Nah, peninjauan kembali itu ialah di mana ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, maka pihak tersebut itu dapat melakukan peninjauan kembali dengan syarat adanya kebohongan dan bisa membuktikan bahwa hal yang dibicarakan oleh si penggugat ini adalah bohong, dan si tergugat ini memiliki bukti bahwa ia itu tidak melakukan hal tersebut ataupun hal yang si penggugat beberkan. Peninjauan kembali ini merupakan salah satu jalan bagi orang yang merasa dirugikan oleh keputusan majelis hakim dan kewenangan absolut dari pengadilan itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya ulas kembali setelah 1 semester belajar hukum acara peradilan agama. Semoga bermanfaat untuk saya dan kalian semua yang menonton video ini. Kalimat terakhir saya sebelum menutup video ini, saya sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Fitriatus Saada selaku dosen mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama yang telah sabar mendidik dan memberikan banyak ilmu untuk kita semua. Harap saya semoga ilmu yang saya dapatkan itu bisa berguna di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.